Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Oke, saya akan mengangkat pertanyaan saudara kita. Ada dua pertanyaan saya akan angkat lagi. Ini saya gabung langsung ya. Terhubung ini sudah puasa, sudah masuk 26 ya kalau nggak salah ya. Tinggal berapa hari lagi masuk di Lebaran Idul Fitri. Jadi mudah-mudahan kita sehat semua saudaraku tanpa terkecuali, khususnya bagi umat Islam ya yang melaksanakan ibadah puasa. Ya, berpuasa pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, dimudahkan rezekinya dan dipanjangkan selalu umurnya dan dimudahkan segala apa yang dia kerjakan sehari-harinya. Istilahnya beraktivitasnya. Oke. Saya akan langsung masuk ke inti saudaraku, yaitu membahas mengenai adanya suara lagi. Ada pertanyaan suara dan begitu pun juga mengenai adanya ukuran gedung rumah walet ya. Bukan lagi membahas sarang ya. Sekarang saya membahas lagi mengenai adanya tata ruang, begitu pun juga suara panggil dan begitu pun juga mengenai adanya gedung ya. Jadi oke, silakan simak video saudaraku. Saya akan angkat pertanyaan saudara kita ini secara mendetail. Mudah-mudahan kedepannya ada inspirasi ya, ada perubahan-perubahan setelah saudara menerapkan di gedungnya ya, terutama saudara kita yang tingkat galau, tingkat stres. Ya, mudah-mudahan tidak stres lagi ke depannya saudaraku ya. Mudah-mudahan ada manfaat yang kita petik, namun sedikit kita syukur saudaraku ya. Jangan dianggap remeh bahasa sedikit, tetapi itu sedikit bisa akan jadi bukit ya. Jadi pertanyaan saya akan masuk langsung ke inti saudaraku, yaitu pertanyaan saudara kita mengenai adanya ukuran gedung ya. Ukuran gedung yang mana bagusnya bang ya, istilahnya ukurannya berarti berbahasa ukuran itu panjang, luas dan berapa ketinggian. Nah itu satu. Yang kedua berbahasa mengenai adanya suara panggil, begitu pun juga suara tarik inap. Itu yang dipertanyakan saudara kita. Tiga, itu dua pertanyaan yang saya akan angkat. Jadi sekarang saya akan masuk dulu ke ukuran gedung. Nah mungkin saudara kita ini bertanya ya, ingin membangun mungkin ya. Ya, ukuran yang mana guru yang bagus? Ukuran yang mana bang? Yang bagusnya itu yang untuk walet, yang disukai walet, supaya walet ini cepat beradaptasi. Walet ini cepat tinggal, walet ini cepat berkeloni di dalam, walet ini cepat bikin sarang, bertelur ya, sampai jadi anak, sampai dia kuat menarik. Begitupun juga kanakannya, supaya kanakan ini ya, kalau dia sudah lahir terbang keluar, sudah belajar terbang, akhirnya dia kembali di tempatnya. Istilahnya dia mengingat tempatnya, bukan kebalikannya. Bahasa kebalikan itu berarti lupa tempatnya. Kalau dia keluar lupa kembali, entah kemana dia. Apakah dia pindah ke bangunan lain, gedung lain, bukan gedung yang tadi ini yang tempat kelahirannya. Begitupun juga apakah dia jadi walet liar. Nah ini yang perlu saudara pahami, ini yang perlu saudara tahu. Nah, karena ini yang paling banyak saudara alami di lapangan. Yang paling sering saudara itu mengeluh mengenai adanya bahasa ini tadi yang saya lepaskan di pembahasan saya. Jadi ukuran yang disukai oleh saudaraku tergantung dari saudaraku, tergantung dari kekuatan keuangan. Ya. Kenapa saya katakan tergantung dari keuangan? Kalau mengenai adanya ukuran saudaraku, semua saudara kita itu ingin besar bangunannya, ingin lebar bangunannya, ya. Semua mau kalau panjang dia punya gedung, begitu pula juga berapa lantai, semua mau, semua ingin gedungnya itu bertingkat. Apakah 3, 4, 5 dan seterusnya, walau tergantung dari kekuatan dana. Bahasa dana berarti uang. Ya, karena semua serba dibeli di situ ya, bahan materialnya maksud saya. Begitupun juga mengenai adanya tukarnya. Ya, jadi oke. Kalau mengenai adanya ukuran saudaraku, tergantung dari saudaraku ukuran berapa yang bagusnya. Ukuran yang sering saya gunakan saudaraku, saya sudah sulit saya hitung. Ya, sulit saya hafal semua ukuran-ukuran yang saya yang saya lakukan di lapangan. Ya,
baik perehapan kan sudah, gedungnya sudah jadi, tetapi ini bahasa menender. Bahasa menender itu saudaraku berarti saya yang nender bangunan itu mulai dari langkah awal, mulai dari pondasi penggalian, pondasi pemasangan, pondasi, begitupun juga mengenai dan slop, batu bata sampai selesai, sampai bunyi, istilahnya terima kunci. Nah, sisa keputusan berapa biaya upahnya kalau saudara yang nender ukuran sekian, ya, panjang kali lebar kali ketinggian, berapa lantai maksudnya itu. Ya itu. Jadi lanjut dari itu saudaraku, ukuran yang saya gunakan itu, yang sering saya gunakan di lapangan itu ya rata-rata, kebanyakan ya, bukan rata-rata, kebanyakan yang ukuran 5 lebar. Ya lebar ya. Panjangnya itu ada yang 10. Itu. Ada juga 5 kali 15. Ada juga 5 kali 19. Yang saya ingat yang saya tangani. Yang sudah lewat-lewat lah, yang sudah lalu-lalu. Ya, masa jadul, zaman dulu yang saya sudah kerja, sampai sekarang sudah ada berdiri gedungnya, ada 2, ada 3 dia punya gedung berdiri. Ya, hasil yang saya tadi tangani ini, karena dia sudah berhasil, dia mendirikan lagi gedung keduanya, ketiganya, dan seterusnya. Alhamdulillah. Ya. Terus yang mana lagi? Ada ukuran 7, ada ukuran 8 lebar. Nah, ada juga ukuran 4 kali 12 ada. Ada juga 4 kali 15. Ada juga 5 kali 20 ada. Banyak. Nah, ini ya panjang kali lebar. Kalau lantainya saudaraku rata-rata yang gedung saya tangani itu 2 lantai ke atas. Ada yang 2 lantai, 3 lantai dengan poin. Nah, ada juga 3 lantai, ada 4 lantai. Malahan pernah saya angkat saudaraku mengenai adanya ukuran yang 6 lantai. Ada pernah saya angkat itu. 6 lantai gedung itu. Coba 6 lantai. Berapa ukurannya? 8,5 kali 13,5, 6 lantai dia punya gedung, tambah poin ukuran itu berarti 7 tingkat, 7 susun, 7 lantai. Coba 7 lantai gedung walet saudaraku, luar biasa biayanya itu. Nah, alhamdulillah sekarang sudah panen. Ya itu. Ada beberapa gedung saudaraku, ada yang 4 lantai. Nah, banyak ukuran-ukuran yang saya gunakan di lapangan. Sesuai dengan ukuran maksud saya ulang ya, sesuai dengan kemampuan yang punya gedung ini. Kalau seumpamanya saya diserahkan menender gedung itu, berapa seumpamanya apa yang menender sampai selesai, saya terima kunci, istilahnya sampai bunyi mulai dari awal, istilahnya mulai dari ujung kaki sampai ujung kepala, mulai dari ujung kuku sampai ujung rambut. Nah, istilahnya itu kalau bahasa kita. Tempat ini bahasa gedung ya. Nah, ukuran-ukuran saya sudah terahkan itu ya. Tetapi kalau saya mau bahas semua sudah pindah, satu hari tidak habis itu, karena banyak sekali pembahasan dalam mengenai adanya bahasa-bahasa tutorialnya di dalam itu, ukurannya, jaraknya, lantainya, bahan apa yang digunakan, bahan material maksud saya, berapa dia gunakan semacam batu, berapa gunakan semacam batu bata kalau batu bata ya, bata koringan kalau bata koringan, batu cetak kalau batu cetak yang dicor dindingnya. Tetapi saya tidak pernah saudaraku ya menangani yang cor. Semua saya gunakan ini ada 3, batu cetak, batu bata, bata koringan. Yang mana yang batu cetak biasa itu yang dicetak itu batu. Nah, itu panas hawanya kalau itu. Nah, tetapi kalau saya yang tangan saudaraku hanya 2 yang sering saya gunakan. Nah, yang mana? Itu bata koringan. Ukurannya bata koringan berapa? Ukurannya itu panjangnya bata koringan saudaraku itu 60, lebar 20, ya. Ketebalan 10, berarti 10 kali 20 kali 60. Nah, tebalnya 10 cm, lebarnya 20 cm, panjangnya 60 cm. Apa itu? Bata koringan, batu yang putih, yang ringan itu, biasa terapung kalau kita rendam di air. Ya, beda kalau batu bata. Batu bata ada beberapa ukuran juga. Batu bata itu 10 kali 20 kali 5. 5 ketebalan, 10 lebar, panjang 20. Ada juga ketebalan 8 cm. Itu batu bata. Maksud saya batu bata. Batu bata itu berarti batu merah. Ya, itu. Jadi ukuran itu ukuran seperti gue, justru saya katakan kalau saya mau jelaskan semua secara mendetail, secara merincai, 1 hari tidak selesai itu saya punya konten. Nah, jadi saya ambil singkat-singkatnya lah.
ya, yang cepat supaya saudara itu bisa mencerna mengenai adanya bahasa bahan materialnya, alat-alatnya, susistengnya, begitupun juga mengenai adanya di dalam itu siripnya itu. Jadi intinya itu ukuran, ditanyakan ukuran saudaraku, jarak-jarak. Nah itu tadi ukuran yang bagus saudaraku itu. Bisa juga saudara gunakan itu berapa umpamanya. Ada juga menggunakan ukuran itu hanya berapa ya? 3,5 meter. Ada 3,5 meter, ada juga 3 meter. Nah, kan sesuai dengan dia punya lokasi. Nah, saudara ini mungkin dia mau luas dia punya, tetapi lokasinya mungkin pas-pasan. Nah, dia itu menggunakan 3,5 meter. Ya, panjangnya itu berapa? 8. Ada. Itu 3 lantai, 4 lantai dengan poin. Ada juga 2,5 meter saudaraku, ada. Nah, yang pernah saya jelaskan itu di daerah Kendari. Tidak usah saya sebut namanya, sering saya angkat itu. Sudah berhasil itu. Sudah 2 gedungnya berdiri. Nah, berapa ukurannya? 2,5 meter ya. Nah, ada juga yang punya toko. Sekarang tokonya sekarang sudah ditutup. Itu 2,5 meter kali 19. Itu 4 lantai. Nah, jadi ukuran banyak saudaraku, tergantung dari kekuatan kemampuan saudara mengenai adanya keuangan. Ya, tergantung. Jadi mengenai adanya bahasa ukuran saudaraku itu tidak menentu. Ya, tidak ada bahwa seharusnya gini, tidak boleh ini, tidak boleh, enggak. Wale itu tidak melihat dari ukuran itu. Wale itu melihat tempatnya yang di dalam, yang penting dia nyaman kalau dia masuk. Nah itu keinginannya walet saudaraku. Kita selalu penuhi keinginannya walet itu, ya. Kita ngikuti itu kemauannya walet. Apa yang diinginkan walet di dalam, saudara ikuti itu, supaya walet ini dia bisa cepat tinggal. Kalau sudah tinggal saudaraku beta di dalam, capek saudara nanti buka saran, ya. Intinya itu kalau di dalam ruangan RBW, kalau sudah bagus semua seumpamanya mengenai adanya ukuran, tetapi saudara juga perlu tahu itu jarak-jarak itu antara lantai dengan pelak. Kan pernah saya bahas ini ya, berulang-ulang ini mengenai berapa jaraknya. Karena banyak juga saudara itu hanya dia memikirkan itu cara panennya. Ya, kenapa saya katakan hanya memikirkan cara panen ya? Kalau terlalu jarak itu bang itu kan susah panen. Kalau ada sarang di belakang itu saudaraku, di belakang yang kita pikir itu keselamatannya burung dulu. Jangan juga terlalu tinggi dari lantai ke pelak sampai itu 6 meter, 7 meter, tidak usah terlalu itu karena pemborosan di bangunan. Bisa jadi 2 lantai, akhirnya 1 lantai. Jangan juga terlalu, seharusnya bisa dijadikan 2 lantai, saudara jadikan 3 lantai. Nah, seumpamanya saya kasih contoh, ukuran gedung itu, umpamanya ukuran gedungnya saudara, seumpamanya 6 lantai lah, 6 lantai jarak ya. Nah, itu dijadikan 2 lantainya, itu bagus. Berarti anggaplah bahwa dari lantai ke pelak itu 3 meter, di atas juga 3 meter, itu kan 6 meter ya. Kita ambillah dasar contoh. Tetapi saudara mengambil itu 3 lantai, berarti 2, 2, 2. Banyak gitu di gedung saudaraku, karena dia memikirkan mengenai adanya bahasa panen. Maksudnya pada waktunya ada saran dia buka, kan kalau rendah itu bang itu enak panennya. Kita tidak ambil kasteleng lagi. Nah, itu langsung dibuka. Di belakang itu saudaraku mengenai adanya bahasa panen. Saya sudah katakan kalau sarang walet saudaraku itu bukan hari-hari panen, bukan minggu-minggu panen, ya. Dan itu kan saya sudah katakan, jangankan itu sarang di dalam saudaraku ya, kelapa saja, ketinggian kelapa kira-kira berapa ketinggiannya kelapa saudara? Saya mau tanya dulu. Sekitar berapa ketinggian kelapa? Yang kelapa tinggi jangan ambil kelapa yang rendah lah, ya, langsung yang tinggi. Nah, anggaplah kita ambil ukuran kelapa itu sekitar 10 meter ke atas. Ada yang 12 meter, ada yang 11 meter, ada melebihi dari itu. Coba, itu pun setengah mati kita memanja. Sedangkan di dalam gedung saudara, kalau umpamanya umpamanya betul-betul gedung ini ingin berhasil, mau berhasil, itu kan ada bahasa kasteleng. Saudara kan bisa bikin tempat itu kasteleng ya. Nah, itu rata-rata saudara kita yang agak-agak dia punya gedung itu yang tidak sampai itu bikin kasteleng. Kan enak saudara, tidak lama gitu kok. Nah itu, daripada terlalu mepet tetapi burungnya nanti ini banyak yang mati.
Ya, ada lagi kanakannya belajar terbang lagi, hai bentur-benturan, baku bentur di dalam, baku nabrak di dalam. Karena adanya itu antara lantai dengan plak itu mepet, maksudnya rendah, ya. Itu rendah. Nah, itu. Kalau panengnya saudaraku memang bagus. Kalau 2 meter itu kan bisa kita langsung biar kita pakai kasteleng. Tetapi jangan dipikir itu saudaraku ya. Usahakan ini burung yang kena walet itu. Saya ulangnya, karena walet itu saudaraku jangka panjang, bukan sesaat, bukan sebentar. Semenjak gedung saudara masih ada berdiri kokoh di situ, insya Allah saudara tidak akan berhenti panen, turun temurung itu. Nah, umpamanya saudara buka sarang, orang tuanya tadi, tidak ada orang tuanya nanti lari ke anaknya. Gedung masih ada di situ, lama kelamahan itu tahun ke tahun, puluhan tahun ke akan datang tidak ada lagi anaknya, lari ke cucunya yang panen. Saya sudah katakan bahwa beda kalau pegawai negeri dengan usaha walet. Semenjak masih ada harganya walet. Kalau pegawai negeri saudara itu ada masa pensiun, ya. Pensiun itu gaji turun. Nah, umpamanya suaminya pegawai negeri PNS istilahnya ya, bukan PCNS. PCNS itu berarti baru calon. Tapi kok PNS itu ya pegawai negeri sipil yang digaji itu ada masa pensiun. Setelah sudah tiada, itu stop pindah ke istri. Istrinya tiada, itu sudah tidak akan pindah ke anak lagi. Beda kalau walet. Walet berhasil, ya dari orang tua pindah ke anak. Nah, semenjak masih ada gedung itu yang bisa memproduksi sarang itu di dalam kalau berhasil. Dari anak tidak ada anak, pindah ke cucu, cucu ke cici. Sama dengan walet. Kalau memang bagus di dalam tempatnya itu, hai, beranak cucu dan bercici di dalam itu. Dan seterusnya. Nah, beda kalau bangunannya sudah umpamanya sudah apakah ambil banjir, gempa atau kebakaran gedungnya seumpamanya. Ini mudah-mudahan tidak ya. Ini hanya satu contoh. Jadi saudara itu perlu memikirkan, umpamanya saudara ingin mendirikan gedung, pikirkan matang-matang. Pikirkan ke depannya, jangka panjangnya. Ya, jangan bahwa gini aja dulu, yang penting jadi. Nanti jangan. Karena wali kalau sudah mulai pada saudaraku, saudara selalu kerja itu gedung, apalagi bahasa pembongkaran, wahai, itu bahaya itu bagi walet. Nah, bisa waletnya ini bisa stres, bisa trauma. Nah, itu. Kalau bagian di dalam tidak jadi masalah, kalau bagian dalam kita robah. Tetapi kalau seumpamanya, wahai, umpamanya ukurannya 1,5 meter lah kita ambil. Saudara mau tambah ukuran umpamanya 2,5 meter. Bongkar semua lagi di situ. Itu agak parah itu saudaraku ya. Nah, ini istilahnya saya berikan masukan. Karena banyak yang kayak gitu saudaraku. Beda kalau umpamanya gedung ini belum apa-apa, tidak apa-apa kita kerja sebelum kedepannya ada peningkatan walet yang sudah menginap di dalam ya, yang sudah betah. Gitu. Jadi itu intinya saudaraku, kalau jarak itu usahakan jarak itu tadi yang saya katakan, usahakan ambil jarak. Umpamanya lantai pertama 3 meter atau 3,5 meter atau 3,75 meter. Anda apa-apa itu. Ya, lantai pertama loh, tempatnya burung bermanuver. Dan usahakan di dalam itu jangan terlalu jangan terlalu diberikan walet itu tempat-tempat yang sulit beradaptasi di dalam. Usahakan walet ini gimana cara supaya walet ini dia bisa menguasai tempat di dalam. Akhirnya walet ini dia bisa dia bisa dapatkan apa yang dia cari itu. Apa yang dia cari itu, dia mencari kenyamanannya. Kalau masalah pakannya saudaraku, tidak usah kita memikirkan pakannya di dalam, tidak usah. Walet pintar keluar makan kok. Karena banyak sekarang saudaraku itu dimasukkan makanan. Tidak usah. Walet pintar cari makanan, biar saudara isikan makanan di dalam. Ya, simpangkan makanan di dalam gedung itu. Tetap walet keluar cari makan. Yang penting itu kita atur. Ya, jaraknya, jarak siripnya, jarak antara lantai ke plak, begitu ventilasinya, ya. Itu supaya walet ini cepat dia beradaptasi, ya, cepat dia bisa menguasai, cepat dia bisa menyatu antara burung ini dengan gedung di dalam ini, ruangan ini, karena dia sudah ketemukan apa yang diketemukan walet semenjak walet ini. Dia menjelajahi tempat saudara, seumpamanya sudah sudah aktif. Nah, itu jaraknya tadi. Usahakan itu standar itu 3 meter. Ya, ada juga menggunakan 2,5 meter saudaraku, tetapi saya tidak bisa juga ini. Bukan bahwa 2,5 meter itu tidak berhasil, enggak.
banyak juga 2,5 meter berhasil. Hanya biasanya kalau terlalu mepet itu saudaraku, kasihan burung yang kedepannya itu banyak yang mati nantinya. Sedangkan 3 meter saudaraku, 3,5 meter biasa masih banyak mati. Masih ada yang kita dapatkan mati karena itu burung kan bukan dia tidak jalan di dalam, dia terbang loh. Terbang di dalam itu, keliling-keliling dia itu, apalagi walet itu kalau terbang cepat. Nah, itu. Oke, paham saudaraku mengenai adanya bahasa ukuran-ukuran tadi itu ya, permantap ukurannya itu. Ya, jaraknya jarak sirip. Yang jelasnya saudaraku ikuti konten-konten yang sudah lalu, lengkap semua itu bahasa berapa ukurannya sirip ke sirip. Nah, berapa ketebalannya papang, berapa jaraknya papang, berapa lebarnya papan. Nah, papang apa yang bagus digunakan di dalam gedung, maksudnya untuk sirip. Tempatnya walet bikin sarang, tempatnya walet cetak sarang. Nah, itu saya sudah jelaskan itu. Kalau saya mau jelaskan semua sudah panjang. Saya sudah katakan tadi per 1 hari sudah selesai. Karena ini pertanyaan ini saya angkat ini pertanyaan 2. Oke? Terima kasih banyak saudaraku, itu mengenai adanya itu ikuti aja ya. Nah, jaraknya saya sudah kasih tadi jaraknya lantai. Begitupun juga jarak gedung, semua jadi. Yang penting jangan terlalu kecil seperti kayak 1 meter. Nah, jaraknya itu ya istilahnya yang penting jadi bangunan kan biasa kayak gitu. Yang penting jadi. Iya memang, tapi kita pikirkan walet saudaraku ya. Nah, jangan bahasa coba-coba. Pokoknya kalau ingin mendirikan gedung ya berani terjun di situ. Ya, yang penting sudah ada niat, kita itu berusaha mudah-mudahan apa yang diinginkan. Nah, kita itu belajar memahami itu di dalam ruangan RBW, belajar memahami walet. Istilahnya yang penting kita yakin saudara insyaallah. Intinya itu mengenai adanya bahasa ukuran saudara tidak menentu. Begitupun juga berapa lantai. Penting itu yang saya selalu katakan, kan sering saya angkat ini. Jadi oke saudaraku, saya sudah bahas mengenai adanya bahasa jarak yang mana yang bagusnya semua. Tergantung dari saudaraku, tergantung dari kekuatan dana, tergantung dari keuangannya. Kalau banyak-banyak uangnya ya bagus, nggak apa-apa. Lebar-lebar lah, baru panjang-panjang, baru tingginya. Sesuaikan saja ya. Karena sudah banyak gedung-gedung saudara kita itu sudah kelihatan di luar sana. Nah itu. Jadi sekarang saya pindah ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua itu mengenai adanya bahasa suara panggil, suara tarik, dan suara inap. Kembali lagi ke suara. Baca juga pertanyaan saudara ini mengenai adanya suara. Jadi oke. Ini mengenai adanya suara pertanyaan saudara kita ini suara, kalau saya saudaraku semua bagus. Nah, tetapi kalau saya penjelajah 75 itu terus terang saudaraku hanya saya menggunakan ada 2 suara, suara panggil dan suara di dalam inap. Kan suara tarik saudaraku itu kan di dalam juga. Nah, tetapi ada bahasanya. Kalau bahasa suara tarik itu dia letaknya biasanya saudara kita memasang itu di bagian lubang terjun. Biasa ada di situ, di dalam di bagian terjun 1. Biasa juga saudara kita itu memasang di bagian pintu-pintu lar. Di situ suara tarik. Bertingkat-tingkat di situ jumlahnya suara tarik, ada yang memasang 4 suara di situ. Nah, ada juga 3, ada 2, ada 1, tetapi banyak tempatnya. Setiap itu sekat, ada pintu di situ, bahasanya kayak kamar lah. Ya kan itu kan dipetak kayak kos. Di dalam ada lagi suara tarik. Nah, itu. Rata-rata konsultan yang saudara kita itu yang menggunakan suara tarik pasti begitu modelnya. Dia masuk di LMB, itu kan suara panggil, turun ke bawah lubang terjun ada lagi di situ suara tarik. Nah, rasanya dia tarik itu burung sampai ada dia lagi di lar, dia tarik lagi masuk di dalam ruangan. Di dalam ruangan lagi ada lagi peta-peta di dalam kamar-kamar lo, ya. Dipasangkan lagi di situ karena masuk lagi di dalam. Itu menurut saudara kita yang menggunakan suara tarik, ya. Bahasanya konsultan itu. Ya, itu kan kebanyakan itu menggunakan suara tarik, ya. Karena yang pertanyaan saudaraku ini tidak ada bahasa heksagonal dengan suara masoka pelempar, tidak ada. Yang saudara kita ini pertanyaan itu tadi, suara panggil, suara tarik, dan suara inap. Jadi saudaraku perlu saudara memahami mengenai adanya itu. Yang jelasnya kalau saudara mau dengar saya tidak pernah menggunakan suara tarik. Saya tidak pernah memasang suara tarik kalau saya menender gedung atau saya melaksanakan melakukan perehapan di gedung saudara. Itu pun kalau ada suara tarik saya dapat, saya suruh lepaskan. Nah, saya suruh lepaskan yang kerja di situ, apakah tukang saya atau tukang yang punya gedung itu. Kan biasa saya perehapan saudaraku, yang punya gedung itu biasa diambil tukang. Biarlah tukang saya pakai di sini. Nah, saudara yang memandu umpamanya,
saudara yang mengawasi, yang mengarahkan. Ya, biasa juga saya punya tukang sendiri saya bawa. Ya, di gedung itu yang gedung saudara yang saya kerja. Jadi intinya saudaraku, penjelajah 75 selaku sebagai penjelajah 75, saya tidak pernah menggunakan suara tarik. Makanya selalu saya katakan saudaraku, kalau saudara membahas suara tarik, tidak apa-apa saya angkat. Tidak apa-apa saya bahas secara mendetail. Ya, bukan bahwa saya tidak paham mengenai dengan suara tarik, bukan. Saya paham sekali. Ya, begitupun juga anggota saya, bukan bahwa dia tidak bisa memasang suara salon Twitter di situ. Ya, mengenai suara tarik. Bisa semua, tetapi memang saya tidak pernah menggunakan suara tarik, bahasanya suara pengumpang. Saya itu menggunakan hanya dua suara, di LMB suara panggil, dan di dalam ruangan RBW itu suara inap. Nah, itu aja kok, sudah singkat. Suara panggil, suara inap itu, ya, itu. Jadi mengenai adanya bahasa suara itu saudaraku, kalau saudara ingin memahami suara tarik karena banyak pertanyaan, memang itu suara-suara itu. Ya, tidak apa-apa saudara kalau ingin menggunakan, kan tidak ada sistem paksaan. Ya, hanya saya menginfokan. Kalau menurut saya, ya, saya yang penerjun langsung ke lapangan, itu tidak pernah saya menggunakan suara itu. Anggota saya itu saya katakan tidak usah gunakan suara tarik. Kalau saya menangani, ya, saya ulangnya, menangani gedung itu. Yang jelasnya intinya saya itu hanya suara panggil saudaraku, ya, ada di LMB. Nah, di mana itu letaknya di LMB saudaraku, yaitu di bagian POI. Yang jelasnya di situ LMB, lubang masuknya burung walet dari luar, ya, bukan di bagian lar. Kan di situ juga lar, di situ kan ada juga di situ saudaraku suara biasa saudara kita memasang suara tarik. Ya, itu. Jadi itu intinya saudaraku, tergantung dari saudaraku gimana caranya supaya saudara ini bisa memahami di dalam gedung itu. Nah, intinya itu kalau saudara ingin melihat ini burung, yang jelasnya usahakan dioptimalkan semua di dalam saudaraku. Jangan hanya bahasa suara. Nah, kan itu saudara, sedikit ganti suara, sedikit ganti suara. Dan suara yang mana yang bagus, kan saya sudah katakan saudaraku, penjelajah 75 itu tidak pernah bahwa saya ulangnya, penjelajah 75 selaku penjelajah 75 saudaraku, tidak pernah saya mengatakan suara walik itu jelek. Yang penting suara walik. Hanya tergantung cara pengeditan suara dan perekamannya yang merekam suara itu. Apakah betul-betul suara asli walik yang direkam atau bukan? Atau suara walik ada tetapi banyak suara-suara lain yang bercampur di situ. Jadi saudara tidak tahu membedakan yang mana suara aslinya walik keluar di Twitter itu, atau suara-suara gemuruh, suara-suara bunyi-bunyian yang lain, suara angin umpamanya. Nah, itu sulit dibedakan. Nah, jadi tergantung dari cara saudara kita yang merekam suara walik asli, ya, baru saudara mengeditnya. Tergantung dari tingkat pengeditan suara, cara menghaluskan itu suara aslinya walet, ya, memisahkan, membuang itu suara-suara yang gabung tadi waktunya saudara rekam. Di situ yang penting suara khas, suara aslinya walet yang terekam, yang sudah diedit, itu yang keluar di situ di Twitter. Semua asli itu. Itu bahasa ini yang bagus, kalau saya saudaraku, yang penting terdeteksi bahwa sudah suara asli walet yang keluar di situ, itulah saudara pasang. Ya, pasang itu. Istilahnya ambil itu, copy, simpan di flash disk, copy paste. Ya, kan banyak ada yang menggunakan flash disk, ya, ada juga USB. Intinya itu memory card saudara lakukan, sisa saudara pasang di amplifier, ya sudah, mainkan di situ volumenya, mau dibesar-besarkan, mau dikecil-kecilkan, mau disedang-sedangkan, tergantung dari saudara. Itu. Yang penting rekaman suara aslinya walet yang keluar di salon Twitter. Begitupun juga mengenai adanya kejernihan cara pengeditannya, itu suara aslinya walet pada waktunya direkam, akhirnya diedit. Di situ sisa saudara itu copy paste, baru saudara pasang di amplifier, ya. Silakan. Kalau saudara itu, ya,
Silakan dengar. Ya, mungkin saudara lagi mengatakan gimana caranya surah aslinya sudah terputar di situ bagus tetapi belum ada walletnya. Ya sabar dong. Bisa jadi ada lagi wallet masuk di dalam tetapi sulit bagian di dalam lagi, tidak terpenuhi apa yang dicari. Ya, di situ intinya, di situ kekurangannya biasanya itu di dalam gedung. Apakah panas atau terang atau banyak gangguan? Ya. Atau terlalu mepet gedungnya? Nah, itu banyak kendala. Nah, itu yang jelasnya saudaraku itu saya sangat perhatiin saudaraku ya, perhatiin kalau mengenai ada saudara kita itu ya terlalu banyak galau. Ya, sudah banyak itu pengorbanannya. Karena memang berat itu wali dihadapi saudaraku, tingkat kesusahan, kejenuhan ya, keresahan, stres itu di dunia perwaletan. Semua ada di situ. Ya, jangan menganggap remeh kalau saudara saya ulangnya, jangan menganggap remeh kalau saudara sudah ada gedung walletnya, bahwa itu ini gampang itu ini. Jangan. Wallet itu sulit dinapkan itu. Nah, itu. Jadi mudahan rezeki saudara bagus ya. Nah, itu. Jadi itu jawaban-jawaban tadi mengenai adanya bahasa suara tadi itu. Begitupun juga mengenai adanya bahasa itu jarak-jarak di dalam gedung itu saya sudah jelaskan secara mendetail. Sisa saudaraku itu gimana cara mencernanya, maksudnya cara menerimanya di situ. Ya. Jadi intinya itu saudaraku ya, yang saya lepaskan tadi itu mengenai adanya jarak itu, sisa saudara itu bisa memikirkan, dan menggambarkan gedung-gedung yang di luar-luar sana. Nah itu. Jadi mudah-mudahan saudaraku, inspirasi ini pertanyaan saudaraku ini saya sudah dealkan, saya sudah jawab sesuai pertanyaan saudaraku ya, dan sesuai apa yang saya alami di lapangan dan apa yang saya rasakan selama saya terjun di dunia perwaletan. Maksudnya terjun di dunia perwaletan semenjak saya di dunia perwaletan sampai sekarang. Nah, sudah lama saudaraku, sudah lebih 30 tahun. Nah, intinya itu. Jadi oke. Kalau ada kata-kata saya salah saudaraku terselip, mohon dimaafkan ya. Karena adanya manusia biasa tidak luput salah dan hilang. Letak kesempurnaan itu saudaraku hanya Allah Subhanahu wa taala. Intinya itu. Pesan saya, jangan selalu diganggu gedungnya saudaraku ya, kalau sumpah saudara sudah ada gedungnya. Ya. Begitupun juga mengenai adanya kalau sudah ada sarang, kalau baru sedikit saudaraku ya usahakan jangan dulu kalau saudara itu masih agak-agak longgar, jangan diadakan panen paksa dulu ya. Jangan diadakan panen, biarkanlah berkembang biak dulu burungnya supaya burung ini cepat tambah banyak di dalam. Nah, itu intinya supaya saudara itu bisa melihat apa yang saudara inginkan, yaitu adalah koloni dan sarang walet. Itu. Oke, sekali lagi mohon maaf saudaraku kalau ada kata-kata saya salah terselip. Ya, sempurna itu saudara hanya Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses selalu saudaraku tanpa terkecuali. Sukses terus.